Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga sehat semuanya ya. Kembali bersama Kak Diki. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya bagian kedua. Oke Sobat Bintang, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian pasar, syarat terbentuknya pasar, dan fungsi pasar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pasar yang terbagi menjadi jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, luas wilayah kegiatannya, waktu penyelenggaraannya, jenis barang yang diperjualbelikan, dan strukturnya. Tapi nih sob, pada video kali ini kakak hanya akan membahas jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, luas wilayah kegiatannya, dan waktu penyelenggaraannya ya. Sedangkan selainnya, insya Allah akan kakak bahas pada video berikutnya. Baik Sobat Bintang, tidak berlama-lama lagi, yuk ikuti pembahasannya. Menurut bentuk kegiatannya, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar nyata atau konkret dan pasar abstrak. Pasar nyata atau pasar konkret adalah pasar yang memiliki wujud fisik Sobat Bintang. Dalam pasar konkret, memungkinkan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung. Ciri-ciri pasar konkret antara lain, penjual dan pembeli bertemu langsung, barang yang diperjualbelikan benar-benar nyata atau ada, cara pembayaran dilakukan secara langsung, misalnya lewat uang tunai, kartu debit, atau kartu kredit. Barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Contoh pasar konkret adalah pasar tradisional, toko, pasar ikan, mal, pasar swalayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis pasar menurut bentuk kegiatannya adalah pasar abstrak. Sobat Bintang, pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Transaksi biasanya dilakukan melalui media perantara, seperti telepon, email, internet, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar abstrak antara lain, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jarak. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung atau hanya contoh saja. Cara pembayaran dilakukan secara tidak langsung atau melalui transfer. Contoh pasar abstrak adalah bursa efek, online shop, telemarket, dan lain sebagainya. Bagaimana Sobat Bintang? Insya Allah mudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar jenis pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan kriteria ini, pasar terbagi menjadi pasar lokal atau daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal atau daerah adalah pasar yang wilayah kegiatannya meliputi daerah tertentu saja, dan pada umumnya menawarkan barang-barang yang merupakan produk khas dari daerah tersebut. Contohnya seperti pasar apung di Banjarmasin, pasar Klewer di Solo, pasar Gembrong di Jakarta, dan lain sebagainya. Jenis pasar menurut luas wilayah kegiatan berikutnya adalah pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang wilayah pemasarannya meliputi satu negara, atau dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri Sobat Bintang. Dan jenis pasar menurut luas wilayah kegiatannya yang terakhir adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang wilayah pemasarannya mencakup seluruh masyarakat dunia. Contohnya seperti pasar kopi di Santos, Brazil, pasar Wall di Sydney, Australia,
pasar tembakau di Jerman, dan lain sebagainya. Oke Sobat Bintang, pembahasan terakhir pada video kali ini adalah jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Di mana berdasarkan kriteria ini, pasar terbagi menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Wah, banyak ya. Yuk kita bahas satu persatu. Pasar harian adalah pasar yang waktu transaksinya dilakukan setiap hari. Contohnya seperti pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar mingguan adalah pasar yang waktu transaksinya dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya, nama pasar diambil dari nama hari pelaksanaannya, seperti pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, dan lain-lain. Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan setiap sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik atau industri dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta terkadang diperuntukkan untuk promosi suatu produk baru. Contohnya seperti Pekan Raya Jakarta atau PRJ, Pasar Sekaten di Yogyakarta dan Solo, dan lain sebagainya. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu dan tidak rutin. Contoh pasar temporer adalah bazar. Alhamdulillah, sudah banyak ya yang kita pelajari Sobat Bintang. Supaya semakin paham, coba kalian kerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis pasar menurut luas wilayah kegiatannya adalah A. Pasar lokal, B. Pasar konkret, C. Pasar nasional, atau D. Pasar internasional. Bagaimana Sobat Bintang? Tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah B. Pasar konkret. Karena pasar konkret merupakan jenis pasar menurut bentuk kegiatannya ya Sob. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikut merupakan ciri pasar konkret kecuali A. Transaksi dilakukan via telepon, B. Cash and carry, C. Barang tersedia di tempat, atau D. Pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kalau soal ini, apa jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah A ya Sobat Bintang. Karena jika transaksi dilakukan via telepon, maka menunjukkan bahwa pasar yang dimaksud adalah pasar abstrak. Dan terakhir, soal nomor 3. Berikut merupakan contoh pasar tahunan kecuali A. Pasar Ramadan, B. Pasar Sekaten, C. PRJ, atau D. Pasar hari libur. Untuk soal ketiga ini, kira-kira apa ya jawabannya? Benar sekali Sobat Bintang, jawabannya adalah D. Karena seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, bahwa pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Contohnya seperti Pasar Ramadan, Pasar Sekaten, dan Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya bagian yang kedua. Semoga penjelasan dari Kak Diki pada video kali ini dapat Sobat Bintang pahami dengan baiknya. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.